Demi mahar 50 miliar, aku nikahi pria Jepang tua. Malam pertama ia minta hal aneh ini padaku. Kata orang, uang bisa membeli segalanya, termasuk cinta. Tapi tak ada yang memberitahuku bahwa uang juga bisa membawa luka, atau bahkan menyembuhkannya. Aku pikir menikahi pria Jepang kaya raya dengan mahar 50 miliar, akan mengubah hidupku jadi seperti kisah Cinderella. Tapi malam pertama, justru jadi awal dari hal yang tak pernah kubayangkan. Ia tak menyentuhku. Ia hanya minta satu hal aneh, yang membuatku menangis semalaman. Namaku Laras. Usia 23 tahun, lulusan SMA yang tak sempat kuliah karena hidup menuntutku bekerja. Sejak remaja aku bekerja sebagai pelayan restoran Jepang di kota pelabuhan. Uang dari hasil kerja kupakai untuk biaya berobat ayahku yang sakit paru-paru, juga membantu adik lelakiku yang sempat berhenti sekolah. Hidup kami seperti kapal kecil yang mencoba bertahan di tengah gelombang besar, nyaris tenggelam, tapi belum karam. Restoran tempatku bekerja cukup ramai, sering dikunjungi ekspatriat Jepang yang bekerja di pelabuhan atau kawasan industri. Aku tak mahir bahasa Jepang, tapi cukup sopan dan telaten. Suatu sore, datanglah seorang pria tua dari Jepang. Penampilannya sederhana, namun jelas terlihat berkelas. Rambutnya sudah memutih, tapi rapi. Tubuhnya tegap meski tak lagi muda. Tatapan matanya sayu, namun terasa dalam. Ia selalu duduk di meja pojok, diam, hanya mengangguk dan tersenyum tipis tiap kali aku melayaninya. Nama di reservasinya, Mr. Takayuki. Di minggu ketiga, ia datang tak sendiri, membawa penerjemah. Dan setelah makan malam itu, semuanya berubah. 2 hari kemudian, seorang wanita datang ke rumahku. Ia memperkenalkan diri sebagai staf pribadi Mr. Takayuki. Ia membawa koper besar dan sebuah dokumen lamaran pernikahan. Dengan bahasa yang hati-hati, ia berkata, Tuan Takayuki tertarik menjadikan Anda istrinya. Ia bersedia memberikan mahar sebesar 50 miliar rupiah sebagai bagian dari kesepakatan. Aku kaku. Aku pikir ini semacam prank atau jebakan. Tapi tidak. Staf itu menunjukkan transfer dana dari Bank Jepang. Semuanya nyata. Ibuku menangis seketika. Adikku hanya terdiam. Ayah menatap langit-langit kamar sambil menghela napas panjang. 50 miliar bukan angka kecil. Dengan uang itu, kami bisa menyelamatkan ayah, menyekolahkan adik, dan membeli rumah layak. Tapi di balik angka itu, aku tahu ada harga yang harus kubayar. Hatiku. Selama 3 malam, aku tak bisa tidur. Aku berkali-kali mengulang pertanyaan yang sama, apa aku tega? Tapi setiap kali kudengar batuk ayah yang kian parah dan kutatap wajah lelah ibuku, jawabannya makin jelas. Aku harus kuat. Aku harus melindungi mereka, meski artinya aku harus menikahi pria asing yang bahkan tak bicara bahasa yang sama denganku. Aku bukan menjual diri. Aku memilih berkorban. Pada hari keempat, aku mengangguk. Dan hari itulah, hidupku berubah selamanya. Hari itu langit mendung, seperti hatiku. Tak ada pesta meriah, tak ada prosesi adat, apalagi kebaya indah seperti yang sering kubayangkan saat kecil. Pernikahan kami digelar secara sipil di kantor Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, hanya disaksikan seorang pengacara, 2 penerjemah, dan perwakilan administratif. Tak ada musik, tak ada bunga, hanya kursi-kursi hitam dan ruangan formal dengan udara terlalu dingin. Aku mengenakan gaun putih sederhana yang disiapkan staf Mr. Takayuki. Gaun itu pas di badan, bersih, elegan, tapi terasa asing. Bukan pilihanku. Rambutku disanggul sederhana. Riasanku tipis, cukup menutupi sembab di bawah mata. Di seberang meja, Mr. Takayuki duduk tenang, mengenakan setelan abu-abu muda. Ia terlihat rapi, tapi terlalu diam. Matanya memandangi tangannya sendiri, bukan aku. Saat prosesi ijab selesai, aku menandatangani dokumen dengan tangan gemetar. Di sana, statusku berubah. Dari Laras, anak pelayan nelayan, menjadi istri sah seorang miliarder Jepang berusia 58 tahun. Rasanya absurd. Seakan aku hanya pemeran dalam drama yang tak kutulis naskahnya sendiri. Ibuku berdiri di luar gedung, memelukku erat-erat sebelum aku masuk mobil. Maafkan Mama, Nak, bukan ini yang Mama bayangkan buatmu.
Tapi kamu anak paling kuat yang mama punya. Aku hanya bisa menangis dalam pelukannya. Aku tak ingin pergi. Tapi aku tahu, setelah ini, tak ada jalan kembali. Kami naik mobil hitam mewah menuju rumah Mr. Takayuki di kawasan Puncak, Bogor. Di perjalanan, tak banyak percakapan. Aku duduk di belakang, menatap keluar jendela, menghitung setiap pohon yang kami lewati, berharap waktu melambat, berharap ini semua bukan nyata. Sesekali, aku mencuri pandang ke arah Mr. Takayuki yang duduk diam dengan earphone di telinganya. Apakah dia senang? Apakah dia menyesal? Aku tak tahu. Ia hanya melirikku sesekali dan tersenyum sopan. Sampai di depan rumahnya, sebuah villa bergaya Jepang modern, langkah kakiku terasa berat. Pintu kayu besar terbuka otomatis, menampilkan taman kecil dengan kolam koi dan batu-batu putih. Indah, tenang, tapi sunyi. Terlalu sunyi. Aku dibawa ke kamar tamu yang ternyata adalah kamarku. Di situ, sudah disiapkan koper berisi baju baru, tas branded, dan bahkan iPhone versi terbaru. Tapi yang paling mencolok adalah keheningan. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang, memeluk lutut. Tak ada peluk, tak ada cium. Tak ada ucapan selamat malam. Hanya ketukan lembut di pintu sebelum suara Mr. Takayuki terdengar. Kamu lelah. Silakan istirahat. Aku tidak akan mengganggumu. Ia pergi. Dan aku, sekali lagi, menangis sendirian di kamar yang terlalu indah untuk perempuan yang sedang merasa kehilangan dirinya sendiri. Rumah itu terlalu besar, terlalu bersih, terlalu sunyi. Seperti museum yang hanya dihuni kenangan yang tak ingin diungkit. Setiap sudutnya dirancang dengan presisi gaya Jepang, minimalis, elegan, dan teratur. Tapi di balik keindahan itu, ada kehampaan yang begitu nyata. Tak ada suara televisi. Tak ada aroma masakan rumah. Hanya bunyi derit lantai kayu dan dengung pendingin ruangan. Aku tinggal di kamar paling ujung, sementara kamar Mr. Takayuki ada di seberang taman dalam. Tak ada perintah. Tak ada paksaan. Ia memperlakukanku seolah aku adalah tamu terhormat, bukan istri. Tiap pagi, asisten rumah tangga menyiapkan sarapan bergaya Jepang, sup miso, nasi putih, ikan panggang. Aku mencoba memakannya dengan sumpit, meski seringkali makanan itu dingin sebelum aku habis mengunyah. Mr. Takayuki selalu sarapan lebih dulu. Ia jarang makan bersamaku, tapi jika kami bertemu di ruang makan, ia hanya tersenyum sopan dan berkata lewat aplikasi penerjemah di ponselnya, "Selamat pagi, Larasan." Kadang aku ingin bertanya, kenapa kamu memilihku? Tapi lidahku terlalu takut. Aku belum siap mendengar jawabannya. Atau mungkin, aku takut jawabannya hanya karena kamu murah hati untuk menjual dirimu. Hari-hariku dihabiskan membaca buku di taman belakang, menyiram bonsai, atau menatap langit dari jendela. Tak ada yang bisa kulakukan. Tak ada teman bicara. Bahkan suara musik pun tidak ada. Hanya kicau burung dan suara air mengalir dari kolam ikan koi. Indah, ya, tapi sunyi bisa menjadi siksaan. Apalagi jika kau membawa luka yang belum sempat sembuh. Sampai pada suatu sore, aku tanpa sengaja mendengar suara piano dari ruangan sebelah. Aku menghampiri pelan-pelan dan melihat Mr. Takayuki sedang duduk di depan grand piano putih, memainkan nada-nada sendu. Wajahnya serius, matanya menatap kosong. Tangannya bergerak pelan, nyaris menyentuh tuts dengan rasa hormat. Saat aku berdiri di ambang pintu, ia menghentikan permainannya. Menoleh, lalu tersenyum tipis. "Maaf, aku tidak tahu kamu di sana," katanya pelan, kali ini tanpa penerjemah. Aku hanya mengangguk. Lalu memberanikan diri berkata, "Itu indah." Ia mengangguk kecil, lalu berkata dengan bahasa Inggris patah, "Itu lagu istri saya dulu suka." Hatiku mencelos. Jadi, ia masih hidup dalam bayangan seseorang yang sudah tiada? Malam itu, aku kembali ke kamar dengan pikiran penuh. Bukan hanya soal aku yang kesepian, tapi tentang seorang pria yang juga mungkin sama rapuhnya denganku. Rumah ini besar, tapi hatinya mungkin lebih kecil dari kamarnya. Dan aku, mungkin bukan istri yang ia inginkan, tapi sekadar pengganti kehadiran yang telah hilang. Hari keempat sejak kami menikah,
malam terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan turun pelan, seperti bisikan langit yang ikut mengerti hatiku yang tak pernah benar-benar tenang. Aku duduk di pinggir ranjang, mengenakan sweater tipis dan celana panjang, memeluk lutut sendiri. Pikiran berkecamuk. Aku tidak tahu harus merasa sebagai apa di rumah ini. Istri, tamu, boneka? Pukul 11 malam, aku mendengar ketukan pelan di pintu kamarku. 3 kali. Ragu. Aku diam. Jantungku berdetak cepat. Mungkinkah malam ini? Apakah akhirnya ia menuntut haknya sebagai suami? Aku menarik napas dalam. Kukumpulkan seluruh keberanian sebelum membukakan pintu. Dan di sanalah Mr. Takayuki berdiri. Masih dengan sweater abu-abunya, wajahnya sedikit sembab, seperti baru selesai menangis. Di tangannya, ada selembar foto tua. Ia tidak bicara. Hanya menatapku dengan mata yang rapuh. Ia menunjuk sofa kecil di dalam kamarku, lalu duduk di sana. Setelah beberapa detik, ia membuka ponselnya dan menyalakan aplikasi penerjemah. Suaranya lirih, nyaris bergetar, saat ia berbicara melalui aplikasi itu. Aku tidak ingin tubuhmu malam ini, aku tidak ingin kamu takut padaku, tapi malam ini, aku ingin minta satu hal, bisakah kamu peluk aku, seperti aku ini ayahmu, atau keluargamu? Aku terdiam. Tidak paham. Aku pikir aku yang seharusnya ketakutan tapi ternyata, pria itu yang justru lebih hancur dariku. Matanya berkaca-kaca. Ia menunduk, seperti seorang anak kecil yang tersesat. Tubuhku bergerak sendiri. Aku berjalan pelan ke arahnya. Lalu duduk di sampingnya. Dengan hati-hati, aku membuka tanganku dan memeluk bahunya. Ia kaku sejenak, lalu tubuhnya bergetar. Dan akhirnya ia menangis. Tangisan lirih tapi dalam, seperti seseorang yang menyimpan luka selama bertahun-tahun tanpa pernah mengeluarkannya. Malam itu, tidak ada gairah. Tidak ada rayuan. Yang ada hanya dua manusia yang sama-sama kehilangan, duduk dalam diam, saling menggenggam luka masing-masing. Setelah beberapa menit, ia berkata dalam bahasa Jepang, nyaris berbisik. Watashi wa hontou sabishikatta. Yang berarti, aku sungguh kesepian. Aku menatap wajahnya. Tak ada lelaki tua kaya di sana. Yang kulihat adalah jiwa kesepian yang telah ditinggal terlalu lama oleh orang-orang yang ia sayangi. Malam itu, aku memeluknya sampai ia tertidur di sofa. Aku menyelimuti tubuhnya, lalu kembali ke tempat tidur dengan hati yang tak bisa kupahami. Ada duka yang tertular. Ada luka yang menyentuhku. Tapi anehnya, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidak merasa sendirian. Dan disitulah aku sadar, pernikahan ini mungkin tidak dimulai dengan cinta. Tapi malam itu, hatiku untuk pertama kalinya mulai melunak. Sejak malam itu, sesuatu berubah. Bukan secara besar-besaran, tapi cukup terasa. Mr. Takayuki tidak lagi hanya menjadi pria asing yang sopan dan pendiam. Ia mulai membuka diri, sedikit demi sedikit, seperti lembaran buku tua yang pelan-pelan dibuka halaman demi halaman. Dan aku mulai membaca. Setiap pagi, ia kini menungguiku di meja makan. Tak banyak bicara, tapi kehadirannya terasa lebih hangat. Kadang, ia menyodorkan lembaran kertas kecil berisi tulisan tangan dalam bahasa Jepang. Setelah diterjemahkan oleh Google Lens, biasanya tertulis satu baris kalimat, puisi, atau kutipan lama. Salah satunya pernah membuatku diam lama. Yang paling sunyi adalah suara hati, yang tak pernah dimengerti oleh siapapun. Aku mulai penasaran. Siapa dia sebenarnya? Apa yang pernah ia lalui hingga bisa menyimpan sunyi sedalam ini? Rasa ingin tahu itu terjawab satu sore, saat aku menemukan album foto tua di rak bawah lemari televisi. Di sana, ada foto Mr. Takayuki muda bersama seorang perempuan Jepang cantik berambut pendek, dan seorang anak laki-laki usia belasan. Mereka tersenyum di taman sakura. Saat aku melihat foto itu di ruang tengah, Mr. Takayuki datang dan berhenti sejenak. Ia tak marah. Ia hanya duduk di sebelahku, lalu berkata pelan dalam bahasa Inggris yang tertatih, I lost them 10 years ago. Car accident. Ia menjelaskan bahwa istrinya meninggal dalam kecelakaan mobil, saat ingin menjemput anak mereka pulang dari sekolah. Anak lelakinya selamat, tapi sejak kejadian itu, sang anak menyalahkan sang ayah dan pergi dari Jepang,
tak pernah kembali atau memberi kabar. Saya tinggal sendiri sejak itu, ujarnya. Banyak orang datang ke rumah, tapi tak ada yang benar-benar tinggal. Sampai saya bertemu kamu. Aku tercekat. Perkawinanku dengannya mungkin memang berdasarkan mahar, tapi perasaan ini mulai meluas. Aku melihatnya bukan lagi sebagai pria tua kaya yang membeli hidupku, tapi sebagai manusia yang terluka dan bertahan sendirian selama lebih dari 1 dekade. Setiap malam, kami kini duduk di beranda, minum teh hangat. Kadang kami berbicara dengan bantuan aplikasi penerjemah, kadang hanya diam. Tapi tidak pernah canggung. Aku bahkan mulai tertawa kecil mendengar logat Jepangnya yang unik saat mencoba mengucapkan "laras cantik". Dan ia tertawa pelan setiap aku salah menyebut kata Jepang seperti arigato, jadi aribako. Hari-hari kami kini diisi dengan keheningan yang tak lagi menakutkan. Ada luka, memang, tapi tak lagi tersembunyi. Ia tak lagi sendiri. Dan aku, perlahan mulai membuka hatiku. Bukan karena mahar, tapi karena lelaki ini membuatku merasa dimanusiakan. Dan aku pun sadar bahwa mungkin pelukan yang kuberikan malam itu bukan hanya menyelamatkannya, tapi juga menyembuhkanku. Sudah hampir setahun aku tinggal di rumah itu, rumah besar yang dulu terasa dingin, kini mulai terasa seperti tempat pulang. Aku bukan lagi gadis kikuk yang hanya tahu cara mematuhi. Aku mulai berani mengatur ruang tamu, menanam bunga di taman belakang, bahkan menyusun ulang dapur agar terasa lebih hidup. Yang paling mengejutkan, Mr. Takayuki tak pernah melarang. Ia bahkan membantu menanam mawar dan memilih pot bersamaku. Hubungan kami bukan seperti suami istri pada umumnya. Kami belum pernah benar-benar berbagi ranjang. Tapi setiap malam, kami duduk bersama, minum teh, mendengarkan musik klasik, dan berbagi cerita. Aku menceritakan tentang masa kecilku di kampung nelayan, tentang adikku yang kini kembali sekolah berkat bantuannya. Ia mendengarkan dengan tatapan tulus, dan kadang menatapku lama seperti menyimpan sesuatu yang ingin diucapkan. Sampai suatu malam, ia memanggilku ke ruang kerjanya. Di meja, sudah terhampar beberapa dokumen. Ia menunjuk satu berkas dengan mata yang sendu. Lalu berkata dengan suara pelan, "Kalau kamu ingin pergi, aku akan membiarkanmu." Aku terdiam. 1 tahun sudah kamu bersamaku. Kamu sudah membayar semuanya. Uang mahar sudah lunas. Jika kamu ingin hidupmu kembali, kamu bebas. Dadaku sesak. Kenapa kamu tiba-tiba bicara seperti itu? Tanyaku. Ia menarik napas panjang. Karena aku tidak ingin kamu tinggal karena merasa berutang. Aku ingin kamu tinggal, kalau kamu memang memilih. Aku menunduk. Mataku berkaca-kaca. Aku bisa saja pergi. Membawa sisa uang yang dijanjikan. Membangun hidup baru. Menemukan cinta yang muda dan bergairah. Tapi, aku sadar, perasaan itu sudah berubah. Aku bukan hanya merasa kasihan padanya. Aku mulai merindukannya jika tak ada. Aku mulai menunggu senyumnya setiap pagi. Dan yang paling sulit kuakui, aku mulai menyayanginya. Tapi ini bukan tentang drama romantis. Ini tentang 2 orang yang saling menemukan ruang aman di hati masing-masing, setelah sebelumnya saling kehilangan. Tentang 2 orang yang tak sempurna, tapi saling menguatkan. Aku mendekat, memegang tangannya. Aku tidak tinggal karena kasihan. Aku tinggal karena kamu memperlakukanku seperti manusia, bahkan sejak malam pertama. Dan itu, lebih dari yang pernah kudapat dari siapapun. Ia terdiam. Lalu untuk pertama kalinya, menggenggam tanganku erat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya juga, kami menangis bersama. Bukan karena luka, tapi karena akhirnya kami tahu, kami sama-sama memilih untuk tetap tinggal. 2 tahun telah berlalu sejak aku memutuskan tinggal. Sejak malam ketika 2 tangan asing saling menggenggam dalam keheningan, menyatukan 2 hati yang sama-sama terluka. Hubungan kami bukanlah kisah cinta yang meledak-ledak, bukan pula dongeng penuh pelukan dan ciuman di bawah sinar rembulan. Tapi hubungan ini nyata, dibangun dari rasa hormat, kepercayaan, dan keinginan untuk saling memahami. Aku tak pernah menyangka, rumah yang dulu terasa dingin itu kini menjadi tempat paling hangat bagiku. Bukan karena perabotan mewah atau teknologi canggih yang ada di dalamnya.
Tapi karena di setiap sudutnya ada jejak langkah kami. Ada suara tawa yang perlahan kembali muncul. Ada puisi-puisi baru di meja makan. Dan ada 2 cangkir teh hangat yang selalu disiapkan setiap sore. Kini, Mr. Takayuki sudah lebih banyak tertawa. Ia bahkan belajar mengucapkan beberapa kalimat bahasa Indonesia, meski sering terbalik-balik. Kadang ia memanggilku, manis, meski maksudnya ingin bilang, sayang. Tapi aku tak pernah mengoreksi. Karena dari caranya menatapku, aku tahu, perasaannya jauh lebih tulus dari semua kata-kata yang pernah kuharapkan. Kami tidak punya anak, dan mungkin tidak akan pernah. Tapi itu tidak membuat kami merasa kurang. Kami saling menjaga, saling mendampingi. Ia mengajarkanku sabar, aku mengajarkannya tertawa. Kami menyembuhkan luka satu sama lain, tanpa mengungkit asal lukanya. Aku sering berpikir, bagaimana jika dulu aku menolak? Bagaimana jika aku kabur saat diberi tawaran 50 miliar itu? Mungkin aku masih bekerja sebagai pelayan, masih menabung rupiah demi rupiah untuk biaya rumah sakit ayah. Tapi yang pasti, aku tidak akan pernah mengenal pria yang, dalam sunyinya, mengubah hidupku selamanya. Kini aku tahu, cinta tidak selalu hadir lewat cara yang sempurna. Kadang, ia muncul dari keputusan paling sulit dalam hidup. Dari keberanian memilih sesuatu yang tidak kau pahami, tapi kau jalani dengan hati. Banyak yang mencibir keputusanku menikahi pria tua demi uang. Tapi hanya aku yang tahu, bahwa uang itu memang menyelamatkan keluargaku. Dan lelaki itu, yang katanya hanya membeli hidupku, justru mengajariku makna mencintai dengan tenang, bukan dengan menuntut, tapi dengan menghargai. Untukmu yang membaca kisah ini, mungkin kamu sedang berada di persimpangan. Mungkin hidup memaksamu memilih jalan yang tidak kau suka. Tapi ingat, bukan tentang jalan yang terlihat indah, tapi bagaimana kita melangkah di dalamnya. Jangan takut. Kadang, luka yang paling dalam justru menjadi pintu bagi cahaya masuk ke dalam jiwa kita. Dan malam pertama yang dulu kutakuti, kini menjadi kenangan paling tulus. Saat seorang pria asing hanya meminta satu hal, peluk aku seperti aku keluargamu. Karena dari pelukan itu, semua yang patah akhirnya bisa utuh kembali.